Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Baik, korelasi sama regresi itu punya hubungan yang sangat erat ya. Jadi nanti silakan dilihat lagi tentang materi korelasi ya. Jadi setiap regresi itu pasti ada korelasinya. Jadi tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi ya. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi itu adalah korelasi antara dua variabel yang dia tidak mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional ya. Kemudian untuk menetapkan kedua variabel punya hubungan kausal atau tidak, maka harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel tersebut. Contohnya di sini misalnya hubungan antara panas dengan tingkat muai panjang, maka kita bisa anggap sebagai hubungan kausalitas ya. Kemudian hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja pegawai, maka bisa kita anggap sebagai hubungan fungsional. Yang ketiga misalnya hubungan antara kupu-kupu yang datang dengan banyaknya tamu di rumah, maka itu tidak kita anggap sebagai hubungan kausalitas maupun hubungan fungsional. Nah, kita menggunakan analisis regresi itu bila kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen gitu ya. Misalnya di sini kita ingin melihat ya naik atau turunnya variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen naik atau turun gitu ya. Oke, analisis regresi linear sederhana ya. Itu kita gunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Persamaan umum analisis regresi linear sederhana seperti apa ya? Persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan A plus BX ya, dengan Y-nya itu variabel dependen, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresinya, dan X-nya itu variabel bebas. Kita masuk ke contoh, misalnya kita akan melihat ya pengaruh keterampilan proses ya yang kita simbolkan X terhadap prestasi belajarnya atau yang kita simbolkan Y ya. Datanya seperti yang tertulis di sini ya. Kita coba analisis menggunakan SPSS. Datanya sudah saya tuliskan di Excel ya. Ini saya copy datanya. Kemudian saya masukkan ke SPSS. Oke, datanya sudah masuk di sini. Kita berikan penyimbolan ya. Ini tadi keterampilan ya. Yang ini tadi prestasi ya. Desimalnya kita hilangkan saja. Ini tadi keterampilan proses, yang bawahnya tadi prestasi belajar. Kemudian di sini measurenya kita buat sebagai skala ya, scale. Oke, kalau sudah ya, kita langkah yang pertama adalah melihat dulu ya normalitas data ini, uji normalitas ya. Berarti langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore ya. Kemudian kita masukkan prestasi belajarnya karena variabel dependennya itu prestasi belajar. Yang kita cek normalitasnya hanya variabel dependennya saja ya. Oke, sudah kita cek statistiknya di sini, confidence intervalnya itu 95%. Kemudian kita klik histogram, kita klik normality plot with testnya, kita klik continue, kemudian di sini displaynya kita pilih keduanya, statistik dan plot, kita klik OK. Oke, nanti akan keluar output dari analisis
uji normalitasnya ya. Ini ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di output Kolmogorov-Smirnovnya ya, nilai signifikannya itu 0,2 di sini ya. Karena nilai signifikannya 0,2 berarti lebih dari 0,05 sebagai patokannya, maka kita anggap data yang ada ini sudah normal gitu ya, sehingga bisa kita lanjut ke uji selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke uji regresinya ya. Uji regresi sederhananya ya, bisa kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita pilih linear ya. Kemudian variabel dependennya adalah prestasi belajar ya, kita masukkan. Variabel independennya hanya satu, kita masukkan ke variabel independen yaitu keterampilan proses. Metodenya di sini kita pilih enter ya. Kemudian di statistiknya kita pastikan estimate-nya di sini dicentang. Ya, langsung kita klik oke di sini. Oke, ini output pertamanya, output kedua, output ketiga, dan output keempatnya. Jadi ada 4 output dari analisis regresi linear sederhana yang kita lakukan tadi ya. Output ini sudah saya pindahkan di PPT dengan penjelasannya. Oke, kita lanjut ke tadi ya. Kita coba menginterpretasikan dari output tadi ya. Yang pertama, di sini ya, deskripsi ini menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan itu adalah variabel keterampilan proses ya, sebagai variabel independen ya. Dan prestasi belajarnya itu sebagai variabel dependennya ya, dengan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian model summary-nya ya. Di sini kita lihat ya, di tabel model summary dijelaskan besarnya nilai korelasi hubungan, nilai R-nya itu 0,842 dengan koefisien determinasinya R square-nya itu sebesar 0,709 ya. Yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu keterampilan proses terhadap variabel terikat yaitu prestasi sebesar 70,9%. Jadi keterampilan proses itu mempengaruhi 70,9% terhadap variabel prestasinya. Berarti sisanya sekitar 29,1% ya, itu adalah pengaruh variabel bebas yang lainnya yang tidak kita definisikan dan tidak kita cari di sini. Kemudian di sini output ANOVA-nya ya, tabel ANOVA di sini bisa kita lihat nilai F hitung di sini 43,944 dengan tingkat signifikansinya 0,0 ya. Kita ambil hipotesis H0 persamaan tak linear atau tidak ada hubungannya atau relasinya antara X dan Y-nya, tidak ada korelasinya ya. Sementara H1 adalah persamaan linear, berarti ada korelasinya antara X dan Y gitu ya. Pengambilan keputusannya bagaimana? Kita ambil H0 itu diterima ketika signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan ketika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak ya. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,0 ya, sehingga kurang dari 0,05 berarti H0-nya ditolak ya, sehingga yang diterima adalah H1. Berarti ada hubungan linear ya antara X dengan Y, atau bisa kita artikan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya di sini pada output koefisien ya, kita ingat tadi model linearnya adalah Y sama dengan A plus BX ya. A-nya itu konstanta yaitu A di sini ya, kita simbolkan A, nilainya min 32,392. Kemudian keterampilan prosesnya ya, itu B di sini 1,398, sehingga persamaan regresinya ya dapat ditulis Y sama dengan min 32,392 plus 1,398 X ya.
Berarti koefisien regresi X ya, keterampilan proses sebesar 1,398 itu bernilai positif. Di sini nilainya positif ya, karena tidak ada tanda negatifnya, sehingga arah variabel X terhadap variabel Y adalah positif ya. Kemudian persamaan di atas itu dapat kita gunakan untuk memprediksi variabel dependen Y jika diketahui variabel independen X-nya ya. Jadi misalnya ya, seseorang memiliki skor keterampilan proses 70 ya, maka 70 ini tinggal kita masukkan ke persamaan regresinya ya, sehingga ketemu 65,47. Jadi dengan kita mengetahui skor keterampilan proses, maka kita bisa memprediksi atau menaksir nilai prestasi belajarnya gitu ya. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.